Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Kali ini kita Bawaslu Kota Bogor mengadakan sebuah agenda podcast yang kita beri nama Waskat atau wawancara singkat, di mana sudah hadir di hadapan kita Bapak Justinus Elias Mau. Halo Pak, selamat pagi. Bagaimana kabarnya Pak? Baik. Alhamdulillah. Pak, kalau kita lihat sekarang nih, bahwa para netizen sering bertanya nih terkait dengan tugas Bawaslu. Apa sih tugas Bawaslu sebetulnya ketika memang pemilu atau pilkada sudah selesai dilaksanakan, seperti itu Pak? Terkadang kan memang netizen bertanya-tanya nih, Bawaslu tugasnya apa sih sedangkan pemilu atau pemilihan sudah selesai dilaksanakan. Gimana Pak menurut Pak Ketua? Oke, baik, terima kasih Pak Agit yang ganteng. Tapi sebelum saya mulai ini, saya kopi dulu lah biar enak ya. Pada kaula muda bisa menikmati kopi rasa Indonesia. Kopi Liong dari Kota Bogor. Asli Bogor. Kaitan dengan apa yang disampaikan oleh Pak Agit ini, saya kira begini. Kita sudah menghadapi pemilu atau pemilihan kepala daerah tahun 2018. Berarti di mana Kota Bogor punya pengalaman itu, sehingga memasuki pemilu nasional 2019 itu Kota Bogor sudah punya kesiapan sebagai manusianya. Nah, contoh kesiapan dan dari partisipasi masyarakat yang cukup tinggi dan mengalami peningkatan dari pemilu wali kota tahun 2018 sama pemilu nasional atau 2019. Yang partisipasinya di tahun 2018 itu, di mana masyarakat atau rakyat yang memilih wali kota itu hanya 75% partisipasinya. Akan tetapi pada pemilu legislatif nasional dan pemilihan presiden itu rakyat atau khususnya masyarakat Kota Bogor itu mengalami peningkatan partisipasi menjadi 88%. Ini persoalan kesadaran masyarakat sudah mulai meningkat, dan ini salah satu bentuk kepercayaan kepada institusi penyelenggara pemilu terkait kaitan dengan pengawasan pemilu, dalam hal ini Bawaslu Kota Bogor secara nasional dan secara lokal Bawaslu Kota Bogor. Ini adalah satu faktor penting yang kepercayaan masyarakat Kota Bogor memberikan suatu kewenangan yang luar biasa buat kita untuk mengawasi proses konstitusi suara tadi. Kaitan dengan persiapan itu menghadapi 2019 itu adalah karena pemantapan sumber daya manusia di internal Bawaslu Kota Bogor itu sendiri, juga bagaimana kesiapan kesadaran masyarakat tentang betapa pentingnya mengikuti pemilu dan pemilihan wali kota kemarin. Nah, tentu masyarakat akan bertanya, setelah pemilu legislatif, pilpres dan pemilihan wali kota ini apa sih yang dilakukan oleh Bawaslu? Betul, terkadang netizen bertanya seolah masyarakat itu cuma tahu kok kerjanya itu hanya ada pada saat pemilu atau pemilihan wali kotanya. Sebenarnya tidak begitu. Dibentuknya Undang-Undang Nomor 7 2017 itu tujuannya adalah bagaimana mengawal suara-suara rakyat tadi agar benar-benar tersampaikan dan dituntut untuk menjadi hak keadilan dia, hak keadilan rakyat. Setelah pemilu legislatif atau pilpres 2019 ini, itu kerja-kerja Bawaslu itu adalah pemantapan sumber daya manusia dan persiapan menghadapi pemilu serentak nasional pertama dan pemilihan kepala daerah serentak nasional pertama. Kita tahu bahwa pada bulan Februari tahun 2024 itu nanti akan ada pemilihan nasional, yaitu pemilihan presiden dan legislatif, baik itu DPR RI dan DPD RI. Tiga ini akan sesuai yang dirancangkan oleh KPU menurut aturan regulasi teknisnya itu bulan Februari tahun 2024. Sedangkan pada bulan November nanti itu akan ada pemilihan kepala daerah, yaitu gubernur, wali kota maupun bupati, DPRD provinsi dan DPRD kabupaten kota. Ini serentak di bulan November. Jadi tahun 2024 itu ada serentak nasional pertama dan serentak nasional daerah pertama juga. Nah, ini akan dilakukan sementara. Kerja-kerjanya seperti apa? Dalam menghadapi pemilu berikut ini,
Yang dilakukan oleh internal Bawaslu itu adalah satu tadi saya sampaikan Pak, pemantapan sumber daya manusia tadi, terus melakukan sosialisasi pada tingkatan masyarakat terbawah sehingga mereka sadar Pak, tahun 2024 itu ada pemilu serentak dan pemilihan kada serentak. Nah itu seperti apa? Seperti yang sudah dilakukan instruksi oleh Bawaslu RI, di mana kita harus melakukan program sekolah kader pengawasan partisipatif, dan ini sudah dilakukan dari tahun 2020. Di dalam posisi pandemi pun juga sekolah kader pengawasan tetap dilakukan dengan proses virtual atau online tadi. Itu tetap dilaksanakan. Untuk apa? Untuk pemantapan supaya infrastruktur pengawasan sumber daya manusia di Bawaslu itu sudah siap menghadapi pemilihan serentak nasional pertama nanti tahun 2024. Kita pertama programnya sekolah kader pengawasan partisipatif di tingkatan nasional, di tingkatan provinsi khususnya Jawa Barat menjadi pilot project. Di Kota Bogor sudah dilakukan 5 kali gelombang sekolah kader pengawasan partisipatif. Di tahun 2022 ini akan ada sekolah kader pengawasan partisipatif yang diberikan kepada tingkatan kecamatan maupun tingkatan kelurahan. Di mana tingkatan kecamatan itu ada kader-kader kecamatan yang kita siapkan, kita kasih training, kita kasih belajar supaya mereka mengerti bahwa mengawal partisipasi masyarakat yang benar itu bagaimana. Nah, nanti setelah di sekolah kader pengawasan di tingkatan kecamatan nanti juga akan ada program selanjutnya sekolah kader pengawasan di tingkat kelurahan, sehingga bisa mencapai semua stakeholder yang ada di kecamatan dan kelurahan. Itu dari sisi pengawasan kesadaran bersama. Dari sisi sumber daya manusia institusinya adalah satu, kita akan menyiapkan infrastruktur sumber daya manusia yang sesuai dengan karakter milenial dan pemilih serentak 2024 nanti. Contoh kayak kemarin, pada saat menghadapi pemilu nanti kita membutuhkan sumber daya manusia yang berjiwa energik nanti. Betul. Artinya pengawasan kita akan membentuk yang namanya pengawas kecamatan, pengawas kelurahan, dan pengawas TPS. Belajar dari 2 pengalaman pemilu kada wali kota kemarin dengan pemilu legislatif nasional kemarin Pilpres, kita punya 2 bekal pengalaman ini. Semoga nanti pada saat pemilih perekrutan atau seleksi pengawas kecamatan tadi menghasilkan kader-kader muda Bawaslu yang potensi berkarakter milenial sehingga bisa mampu mengawasi proses partisipasi suara masyarakat secara benar dan baik. Saya kira itu untuk saudara pagi. Baik, terima kasih Pak Ketua. Jadi memang tentunya nih para sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, jadi memang sebetulnya ketika tahapan pemilu sedang tidak berlangsung, Bawaslu tetap melaksanakan kerja-kerja, betul Pak Ketua ya, kerja-kerja pengawasan, pemantapan sumber daya manusia, dan bagaimana caranya mengajak masyarakat untuk meningkatkan kembali pengawasan partisipatif, betul Pak Ketua. Baik Pak Ketua, ini kan sekarang Pak Ketua menjabat sebagai Ketua Bawaslu Kota Bogor nih Pak, yang tentunya sudah mengalami pengalaman kepemiluan sebelumnya, baik di Pilkada 2018 maupun di 2019. Nah, kita coba pengen ngobrol tentang sepak terjang Pak Ketua nih saat menghadapi pemilu 2019 sebelumnya gitu. Bagaimana sih sepak terjang Pak Ketua di pemilu ini gitu sebagai ketua? Oke, baik, terima kasih. Ini kebetulan ada kaitannya juga dengan pemilihan atau seleksi nasional untuk Bawaslu RI dan KPU RI sedang berlangsung. Kaitan dengan sepak terjang saya sebagai pengarah pemilu itu saya diangkat itu pada tanggal 27 Mei 2017 sebagai pengawas pemilu, jadi bukan badan, pengawas pemilu Kota Bogor. Pada saat pemilu kada atau pemilihan wali Kota Bogor itu kita masih menjadi pengawas pemilu atau lembaga ad hoc, belum menjadi badan, jadi pengawas pemilu Kota Bogor. Nah itu dalam proses itu saya bertiga bersama pimpinan atau anggota Komisioner Pengawas Pemilu Kota Bogor itu adalah Pak Haji Ahmad Fatoni sebagai Korbit Pengawasan dan Pak Haji Sasongko sebagai Korbit Sengketa Pemilu. Nah, kita punya pengalaman dalam pengawas pemilu Kota Bogor, di mana kita pernah melakukan sidang sengketa persorangan, yaitu sidang sengketa persorangan itu di mana saya bersama Pak Haji Ahmad Fatoni dan Pak Haji Sasongko menjadi majelis sidang dalam menyelesaikan sengketa persorangan. Nah, bersyukur dalam rapat cepat selama 12 hari itu kita mampu memutuskan bahwa
calon persorangan tersebut permohonannya ditolak sepenuhnya dan tidak dilanjutkan untuk menjadi calon persorangan. Itu kita putuskan. Pengalaman kami yang menarik dari pengawas pemilu di Kota Bogor kemarin menarikannya. Pada tanggal 15 Agustus 2018 itu pengawas pemilu berubah menjadi badan tetap, yaitu Badan Bawaslu atau Badan Pengawas Pemilu Kota Bogor. Itu kami yang tadinya 3 orang komisioner menjadi 5 orang, yaitu saya sebagai Kodim SDM sekaligus ketua, Pak Haji Ahmad Pertoni sebagai Kodim pengawasan, Pak Firman sebagai Kodim penindakan pelanggaran, Ibu Haja Rika Andayani sebagai Kodim hukum data dan informasi, Pak Haji Sasongko sebagai Kodim sengketa. Yang tadi 3 orang menjadi 5 orang. Nah, pengalaman kami selama menjadi pimpinan Bawaslu Kota Bogor itu satu, kami bangga. Kami mampu meningkatkan partisipasi yang tadinya 3 orang 75%, menjadi badan itu meningkat dari 84%. Itu luar biasa itu peningkatan, dan kami mampu melewati proses dinamika intrik di antara partai-partai tentang pelanggaran tidak pelanggaran, terus pengalaman kami melakukan sidang cepat, bagaimana yang tadinya anggota calon legislatif yang tidak masuk bisa jadi masuk karena mendapatkan bukti-bukti pelanggaran yang luar biasa. Itu kami punya pengalaman itu baik dalam persiapan sidang sengketa, menyelesaikan persoalan-persoalan sengketa, kami punya pengalaman dan bisa kami selesaikan secepatnya. Terus yang berikutnya juga untuk pada tingkatan sumber daya manusia di pengawas kelurahan dan pengawas kecamatan, kami punya pengalaman yang mana semua pengawas dari tingkatan TPS sampai kelurahan, kecamatan dan Bawaslu Kota Bogor satu komando menyelesaikan semua itu. Jadi tidak ada satupun anggota kami yang melenceng, itu satu kebanggaan kami. Terus yang kedua, pada saat dinamika rame-ramenya sumber daya manusia di KPU sedang jatuh karena kesehatan, kami bersyukur karena sumber daya manusia di Bawaslu Kota Bogor ternyata semuanya sehat walafiat, khusus Kota Bogor, dan semua siap menghadapi proses pemilu tadi. Nah, ini kebanggaan kami luar biasa karena kami tidak menghadapi proses duka cita atas kehilangan laskar-laskar terbaik kami dalam menghadapi pemilu 2019 kemarin, dan mereka semua dalam keadaan stamina yang luar biasa dan satu komando, sehingga itu menjadi kebanggaan kami. Mereka walaupun pengawas kelurahan dan pengawas kecamatan tidak ada lagi dalam persoalan ekop ini, tapi mereka adalah kebanggaan kami yang luar biasa, sehingga proses partisipasi itu bisa meningkat. Terus yang berikutnya, kami juga tidak mudah diintervensi oleh kepentingan manapun, baik oleh kepentingan pimpinan Kota Bogor, dari partai, dari Pemkop, segala macam, tidak bisa. Itu kebanggaan kami, sehingga kami tetap kompak dan sampai detik ini Bawaslu Kota Bogor tetap integritas karena tidak bisa diintervensi oleh kekuasaan manapun, sehingga persoalan menyelesaikan pelanggaran sengketa pemilu dapat kami selesaikan secepatnya tanpa pandang bulu. Intinya kami bersyukur pada tim Bawaslu Kota Bogor kemarin menjalankan sesuai amanat Undang-Undang Nomor 7 2017, Undang-Undang Nomor 10 2016, sesuai dengan integritas yang berdasarkan landasan hukum, semua bisa berjalan dengan baik. Saya kira itu pengalaman luar biasa. Luar biasa, sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada. Ternyata memang pengalaman kepemiluan itu memang penting banget ya. Memang penting untuk menghadapi penyelenggaraan pemilu tahun 2024 mendatang. Apalagi nantinya akan ada lebih banyak agenda pemilihan di tahun 2024 dibandingkan dengan di tahun 2019. Maka memang pengalaman itu yang penting banget ya, gitu. Dan memang perlu kita apresiasi setinggi-tingginya pada seluruh jajaran, khususnya yang berpartisipasi dalam penyelenggaraan pemilu tahun 2019. Ini baik Pak Ketua. Selanjutnya nih, kita kan sebagai penyelenggara pemilu nih, Pak Ketua sebagai penyelenggara pemilu tentunya ada dong pengalaman menarik nih. Pengalaman menarik, apa sih pengalaman yang memang nggak bisa dilupain gitu di pikiran Pak Ketua terkait dengan penyelenggaraan pemilu di 2019? Apa nih pengalaman apa yang masih berbekas di hati seperti itu Pak? Ya, saya kira
pengalaman paling berbekas itu adalah seorang penyelenggara pemilu khususnya di Komisi Bawaslu Kota Bogor itu adalah yang paling berbekas itu adalah pada jam 7 malam saya dikirim oleh seorang anggota legislatif dan saya tidak perlu sebut namanya, martabak yang sangat banyak. Dan itu adalah satu sokokan secara halus dan saya pribadi menolak karena itu akan menguji integritas. Jadi integritas sebagai pengawas pemilu itu jangan sampai tergoda oleh hal-hal pemberian sekecil apapun. Kalau itu sampai diterima maka integritas saya dipertanyakan. Itu yang saya perbuat dan itu sampai sekarang masih berbekas. Kalau sebagai ketua Bawaslu Kota Bogor jangan sampai hal-hal berbau mengganggu integritas itu kita terima sehingga integritasnya tidak ada lagi. Nah, itu menurut saya. Dikasih martabak waktu ya. Iya, martabak dan itu luar biasa. Kalau martabak satu kali dapat satu box ini, martabak ambil berapa box tuh? Ini buat siapa ini dan dikirim jam 7 malam lagi. Sedangkan teman-teman itu kan waktu itu kami bertiga. Saya, Pak Jamal Petoni dan Pak Jisason kaget ini. Ada apa ini? Nah, udah akhirnya karena sudah ada di kantor ya kita kasih aja satpam-satpam yang ada di perumahan karena biar mereka menjaga kantor Bawaslu lebih ketat lagi. Selesai gitu. Tapi integritas kita tidak terganggu dan hal begitu. Nah itu yang sangat berbekas dan itu saya kira hal begitu kalau sampai dikirim ke kantor itu terganggu integritas kita. Nah itu saya kira itu pengalaman menarik Pak Adi. Jangankan uang martabak itu yang kedua ya. Oh iya, apalagi uang hati-hati itu membahayakan itu. Iya. Nah ini pesan buat kaula muda. Oke, Pak Kaula muda pesan juga kalau integritas terganggu dan hal sekecil apapun jangan bicara pengawas pemilu lagi karena sudah pasti kau tidak bisa integritas lagi. Itu pengalaman yang paling berkesan di situ. Karena integritas itu akan menjadi hakim atau wasit yang adil buat semuanya. Kalau kamu nggak integritas maka kamu tidak bisa adil buat semuanya. Karena apa? Kalau kita sudah tergoda integritas kita maka dengan sendirinya kita tidak menjadi hakim atau wasit yang adil buat semuanya. Itu saya kira. Itu sahabat Bawaslu dimanapun kalian berada, ini terkait hal yang memang terkadang terjadi nih Pak Tua ya di dunia nyata gitu. Ada ya kita tanda kutip sohukan uang, jangankan uang tuh, bahkan martabak pun dikasih. Makanya hati-hati nih sahabat Bawaslu jika terima martabak dari Saleh nih di masa pemilihan, hati-hati tuh. Kalau di luar pemilihan ya mau diterima silakan, kalau gak diterima sayang juga, mending terima aja buat dimakan. Jadi memang kadang hal-hal kecil pun kalau mengganggu integritas kita harus hati-hati Pak Tua ya. Betul. Nah, selaku penyelenggara pemilu, integritas itu menjadi salah satu hal yang penting Pak Tua ya. Oke. Baik. Nah, selain pengalaman menarik nih Pak Ketua, tentunya kan kita pastilah ketika penyelenggaraan pemilu khususnya di tahun 2019 ada keluh kesah atau kesedihan yang memang masih mendalam sampai saat ini gitu. Masih ada di apa nih Pak Ketua? Kira-kira ada nggak kesedihan yang membuat Pak Ketua mungkin sempat down, sempat merasa jatuh atau gimana gitu? Ada nggak Pak Ketua nih? Nah, kalau dari segi pekerjaan Bawaslu ini sebagai pimpinan atau komisi Bawaslu Kota Bogor itu adalah pengabdian kepada negara. Karena sebelum kita dilantik menjadi komisi Bawaslu Kota Bogor itu kita sudah disumpah bahwa sumpah kita itu adalah untuk mengawal, mengamankan agar proses pengawasan pemilu ini berjalan lancar dan mementingkan kepentingan bangsa dan negara. Itu satu. Yang kedua, keluh kesah saya kira tidak saya alami karena sudah menjadi kewajiban menjalankan undang-undang tadi. Kalau kita keluh kesah itu berarti kita bukan seorang pahlawan demokrasi itu. Makanya saya hanya merasa sedih itu di saat teman-teman di saudara Bawaslu KPU itu ada yang jatuh karena tidak siap proses pemilu yang tidak memberikan waktu istirahat yang cukup buat mereka. Nah, saya bersyukur, saya terkesan dan teman-teman saya di komisioner di jenjang Bawaslu Kota Bogor itu ternyata mereka tidak ada yang jatuh karena kesehatan drop atau tidak ada. Itu kebanggaan saya. Ternyata mereka punya kemampuan yang luar biasa loh. Saya harus mengawal tahapan pemilu ini sampai akhir. Dan itu terkesan bagi saya. Nah, kesedihan saya itu tadi
mungkin saya melihat di tetangga sebelah saya itu KPU sendiri itu di mana banyak teman-teman yang pro tidak ke siapa itu urusan rumah mereka. Tapi di rumah saya harus yakinkan bahwa anggota saya tidak boleh drop dan kesiapan pemerintah harus siap. Dan itu kebanggaan yang saya alami bersama teman-teman pengawas pemilu di tingkatan pengawas kelurahan, di tingkatan pengawas kecamatan yang kerja pagi siang malam, ternyata mereka tetap dengan keadaan fit yang luar biasa itu. Bahkan Kota Bogor yang tadinya pada pengalaman pemilu legislatif kemarin penghitungan suara DPP itu yang tadinya penghitungan suara alot di tingkatan kecamatan, ternyata pada saat di pleno Jawa Barat ternyata Kota Bogor paling cepat. Di tempat lain yang di kabupaten kota yang tadinya plenonya cepat, ternyata di Jawa Barat mereka ada yang ulang lagi. Itu Kota Bogor punya kebanggaan itu. Alot di kecamatan tapi selesai sehingga pleno di tingkatan kota itu tidak menimbulkan dinamika perdebatan karena alot di tingkat kecamatan yang kita inginkan. Kenapa? Karena di situ gudang dan proses suara itu terjadi. Kalau di tingkatan pengawas kelurahan terjadi alot di kecamatan tidak masalah, kita biarkan, yang penting kita awasi. Sehingga apa di pleno di KPU Kota Bogor itu tidak menimbulkan dinamika lagi. Sehingga kita bersyukur dalam posisi keadaan apapun Kota Bogor bisa menyelesaikan pleno di tingkatan Jawa Barat terbaik dan tercepat. Karena ada kerjasama yang bagus antara KPU dengan Bawaslu Kota Bogor. Nah itu dari pengalaman itu kita akan melihat bahwa menghadapi pemilu serentak 2024 nanti ini kita akan fokus dinamika alot perdebatan di tingkat kelurahan dan kecamatan. Sebelum dari tingkat TPS ini kita akan awasi benar-benar. Karena di tingkatan pleno kota dan pleno provinsi itu sudah tidak berjalan. 3 ini yang sangat tangan. Itu yang jadi titik fokus kita nanti di pemilu yang akan datang. Oke. Saya kira itu Pak. Jadi memang ketika penyelenggaraan pemilu ya tidak ada keluh kesah yang begitu berarti Pak Ketua ya, karena kita memang menjalankan pekerjaannya dengan sepenuh hati gitu ya, sebagai salah satu pengelola pemilu begitu Pak Ketua ya. Karena pengabdian seorang pimpinan atau komisioner penyelenggara pemilu itu adalah pengabdian kepada negara. Kalau mengharapkan kekayaan atau materi yang lebih jangan penyelenggara pemilu. Tapi kalau pengabdian kepada negara untuk mencapai kemakmuran rakyat atau kesejahteraan rakyat atau hak-hak prerogatif rakyat dijaga di Bawaslu maupun KPU, jangan mengharapkan kekayaan dari penyelenggara pemilu baik di Bawaslu atau KPU. Saya kira itu. Nah teman-teman, jadi memang masalah keluh kesah kayaknya mungkin setiap orang bakal ada nih di pekerjaan apapun, tapi ketika kita menjalankan pekerjaan kita nih khususnya Pak Ketua ya sebagai penyelenggara pemilu, ketika memang kita menjalankannya dengan memangnya ikhlas Pak Ketua ya di pada negara ya insya Allah apapun keluh kesahnya akan terasa lebih ringan Ketua ya, kalau kita digabungkan dan dihubungkan dengan orang-orang yang hebat Pak Ketua ya, dengan pemilu yang hebat baik dari KPU, Bawaslu dan penyelenggara pemilu di bawahnya. Betul. Nih Pak Ketua nih kan kita 2024 mendatang nih Pak Ketua ya, seperti sudah dijelaskan sebelumnya akan menghadapi pemilu serentak juga di tahun 2024 yang memang akan lebih tinggi mungkin intensitasnya dari pemilu 2019 nih. Menurut Ketua sendiri pandangannya gimana Pak terkait penyelenggaraan pemilu mendatang nih di tahun 2024? Apa sih kira-kira yang memang harus dibenahi atau diperbaiki untuk terus memperbaiki penyelenggaraan pemilu ke depannya seperti itu? Baik, terima kasih Pak Adit. Saya kira pandangan saya sebagai Ketua Bawaslu Kota Bogor dalam menghadapi pemilu serentak tahun 2024 yaitu pemilu legislatif dan presiden bulan Februari 2024 dan pemilu daerah bulan November tahun 2024 itu, pandangan saya sebagai Ketua Bawaslu Kota Bogor itu adalah satu, kami akan belajar dari pengalaman kami. Kesiapan apa yang akan kami siapkan untuk menghadapi pemilu serentak ini berdasarkan pengalaman kami yaitu satu, pemantapan di sumber daya manusia infrastruktur kami, karena pada tahun 2022 nanti atau 2023 itu kami sudah fokus pada seleksi pemilihan pengawas kecamatan. Setelah pemilihan pengawas kecamatan itu kami lebih fokus pada
persoalan integritas tadi ditingkatkan dan sesuai karakter milenial. Artinya mereka memahami informasi daya guna yang tepat itu, dan juga memahami dasar-dasar dan landasan hukum yang lebih baik lagi. Nah, itu tugas kami ke depan untuk memberikan training atau pelatihan-pelatihan atau bimbingan teknis kepada pengawas kecamatan kami ke depan. Setelah pengawas kecamatan, kami akan, karena dengan pengawas kecamatan berbobot, maka mereka akan merekrut pengawas kelurahan yang lebih berbobot lagi untuk backup mereka. Kuncinya nanti adalah di perekrutan pengawas kecamatan. Itu nanti kami akan menghadapi. Yang kedua, karena pemilu serentak nanti undang-undangnya belum berubah, masih menggunakan undang-undang nomor 7 2017, itu artinya memberikan kritik kepada kami untuk evaluasi internal Bawaslu Kota Bogor kaitan dengan evaluasi pemilu legislatif 2019 kemarin. Apa yang harus kami siapkan? Berdasarkan pengalaman itu kami memperkuat itu. Yang ketiga, pemantapan sumber daya manusia kami di tingkatan pengawas TPS. Pengawas TPS ini memang menjadi persoalan tersendiri karena coba kamu bayangkan pada 2019 pemilu legislatif kita harus mencari orang atau mencari kader pengawas itu sekitar berjumlah 3.209. 3.209 ini belum KPU. Nah, ini kita harus cari. Jadi untuk menghadapi pemilu serentak nanti adalah kami akan fokus pada pemantapan sumber daya manusia di internal kami dan infrastruktur, sehingga pada pemilu akan datang kami lebih meningkatkan partisipasi lagi. Saya kira itu Pak Gita. Oke, baik Pak Ketua, terima kasih atas kedatangannya di serial podcast pertama kami di serial Waskan Wawancara Singkat, di mana kali ini kita telah membahas pengalaman kepemiluan dari Ketua Bawaslu Kota Bogor. Kami ucapkan terima kasih Pak Ketua. Terima kasih podcast terbaik di Kota Bogor ke acara kami, dan selamat menikmati kopinya. Oh iya, terima kasih Kopi Bapak atas kopi yang diberikan oleh Bawaslu Kota Bogor. Baik, terima kasih. Kami pamit undur diri Pak Ketua. Terima kasih. Siap. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.